Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada meet pertemuan kali ini kita akan membahas terkait kemarin kan kita sudah diberi beberapa pertanyaan terkait penerapan UBD melalui sudut pandang masalah. Nah, beberapa pertanyaan tersebut kemarin kan berasal dari sudut pandang stakeholder, sudut pandang kakak kurikulum, sudut pandang guru, dan sudut pandang siswa. Nah, kemarin kita sudah dapat beberapa pertanyaan. Pertemuan kali kita akan membahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kemarin kan sudah Latifah bagi terkait siapa yang menjawab pertanyaan ini, pertanyaan itu sudah Latifah bagi. Silahkan teman-teman yang mendapat bagian untuk menjelaskan jawaban tersebut. Latifah persilahkan. Dari yang pertama adalah pertanyaan dari sudut pandang stakeholder. Ya enggak, jadi kan dari kelompok stakeholder itu ada pertanyaan, yaitu bagaimana jika keuangan di sekolah tidak mampu memfasilitasi solusi yang diberikan. Jadi di sini saya sudah menuliskan beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah kepala sekolah dapat menghimbau bendahara sekolah untuk mengalokasikan keuangan yang ada secara tepat guna dan memperhatikan skala prioritas. Yang kedua, pelatihan bagi guru itu dapat dilakukan secara gratis, yaitu dengan meminta guru yang memiliki wawasan lebih terkait UPD dapat berbagi pengetahuannya kepada rekan guru lain. Lalu yang ketiga, memanfaatkan pelatihan online yang dapat diakses secara gratis untuk mengurangi pengeluaran yang berlebih. Dan yang keempat adalah mencari dana tambahan melalui pengajuan dana ke Dinas Pendidikan setempat. Baik, berarti dari stakeholder tadi kan bertanya bagaimana tentang dananya ya. Nah, sudah dijawab dan ada beberapa opsi pilihan untuk mengatasi kekurangan dana tersebut dengan cara itu tadi ada pengajuan dana ke Dinas Pendidikan, ada yang mengoptimalisasikan dana yang ada, kemudian kita bisa menggunakan pelatihan-pelatihan online secara gratis tanpa mengeluarkan biaya, Mbak ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari sudut pandang wakaf kurikulum. Teman-teman yang bertugas untuk menjelaskan atau menjawab dari pertanyaan tersebut, silahkan Latifah bagi waktu dan kesempatan menjawab. Baik, terima kasih. Dari sudut pandang kepala sekolah, wakaf kurikulum ada 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang melakukan supervisi jika kepala sekolah berhalangan hadir? Jadi, wakaf kurikulum itu kan mengambil peran penuh dalam mengatur jadwal supervisi sekolah. Nah, wakaf kurikulum dan stafnya itu berkoordinasi dengan pada kepala sekolah untuk melaksanaan supervisi. Seluruh wakaf dan kepala sekolah saling berkoordinasi, sehingga apabila kepala sekolah berhalangan hadir, maka seluruh wakaf dari wakaf kurikulum, wakaf humas, wakaf kesiswaan, dan wakaf sarana prasarana siap menggantikan kepala sekolah sebagai supervisor. Hal tersebut karena kepala sekolah dan seluruh wakaf telah menyepakati lembar penilaian dalam pelaksanaan supervisi. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara memilih staf sekolah sebagai pengganti kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi? Nah, menurut kelompok kami, tidak ada cara pemilihan yang spesifik karena telah dijelaskan di poin pertama tadi. Wakaf dan kepala sekolah saling berkoordinasi sehingga apabila kepala sekolah berhalangan hadir, maka wakaf sudah siap menggantikan kepala sekolah sebagai supervisor. Wakaf pun juga telah mengetahui indikator dalam pelaksanaan supervisi. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara untuk mengukur ketercapaian UBD jika digantikan oleh staf sekolah yang lain. Dalam kegiatan supervisi terdapat lembar observasi untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan UBD. Lembar observasi ini terdiri dari observasi dari rancangan modul ajar dan pelaksanaan pembelajaran, sehingga lembar tersebut dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian UBD. Oke, berarti dari pertanyaan dari sudut pandang wakaf kurikulum tersebut ya Mbak sudah dijawab bahwasanya lembar penilaiannya sudah ada itu tadi. Terus yang dapat membantu atau menggantikan kepala sekolah dalam melakukan supervisi juga sudah, yaitu waka yang ada di sekolahan ya Mbak ya. Oke, selanjutnya ada permasalahan atau pertanyaan dari sudut pandang menurut guru. Nah, bagi teman-teman yang bagian menjawab, Latifah persilakan. Oke, tadi dari sudut pandang guru ada pertanyaan mengenai pemberian penghargaan dan apresiasi yang diberikan kepada guru itu seperti apa bentuknya. Memberikan penghargaan atau apresiasi kepada guru yang berprestasi, disiplin pada kebijakan yang berlaku dan telah disepakati bersama. Jadi, pemberian penghargaan dan apresiasi ini diberikan kepada guru yang berprestasi dan disiplin itu dapat meningkatkan motivasi guru untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, pemberiannya bisa berupa award atau nominasi guru terdisiplin, teraktif, terfavorit, atau guru yang berprestasi. Kemudian bisa berupa penghargaan berbasis prestasi akademik seperti guru yang berhasil mencapai hasil yang luar biasa dalam meningkatkan prestasi akademik siswa. Biasanya kan guru juga ada yang bertugas untuk membimbing olimpiade dan lain sebagainya. Itu bisa diberikan penghargaan seperti itu. Kita juga coba menjawab pertanyaan yang dari guru juga. Itu penghargaan yang bisa diberikan itu seperti penghargaan berbasis kepemimpinan. Itu guru yang menunjukkan kepemimpinan yang efektif di luar kelas, seperti menjadi koordinator program ekstrakurikuler, mentor bagi guru junior, atau berperan dalam komite sekolah dapat diberikan penghargaan atas kontribusi mereka dalam memajukan misi dan visi sekolah. Kemudian juga dapat memberikan penghargaan berbasis kepatuhan dan kedisiplinan. Guru yang konsisten dalam mematuhi kebijakan sekolah, seperti tata tertib, serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam tugas-tugas mereka, juga layak mendapatkan penghargaan. Penghargaan dapat pengakuan publik dari kepala sekolah, penghargaan tertulis, atau hadiah kecil dari tanda penghargaan.
Hal itu penting untuk memastikan bahwa penghargaan dan apresiasi diberikan secara konsisten, adil, dan transparan, serta sesuai dengan kebijakan yang berlaku di sekolah. Hal ini akan membantu memperkuat semangat kerja guru, memotivasi guru untuk mencapai hasil yang lebih baik, dan membangun iklim kerja yang positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, pemberian penghargaan dapat diambil dari voting peserta didik, guru, atau bisa langsung diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian dapat dilihat dari prestasi yang pernah dilakukan oleh guru dalam membimbing peserta didik juga bisa diberikan penghargaan. Kemudian pemberian apresiasi atau penghargaan dapat diberikan pada saat melaksanakan bendera hari Senin. Kemudian pelaksanaan pemberian penghargaan atau apresiasi kepada guru itu dapat dilaksanakan setiap semester. Itu Mbak dari Oke, tadi kan ya. Oke, pertanyaan dari sudut pandang menurut guru itu jadi seperti itu ya, penghargaannya seperti apa dan berupa apa. Ternyata dari jawaban dari Mbak Pindi dan Mbak Sud cukup banyak ya yang terkait pemberian penghargaan tersebut. Jadi masuk akal sih, dan itu sangat mengapresiasi buat guru-guru di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya ada sudut pandang menurut siswa. Ada berapa pertanyaan kemarin? Ada 1 atau 2 lah. Coba yang bagian menjawab pertanyaan tersebut, Latifah silakan untuk memberikan jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Latifah. Kemudian pertanyaan dari perspektif siswa, di mana tadi pertanyaannya, bagaimana pemahaman guru dan kepala sekolah bisa selaras terkait dengan kondisi lapangan yang ada di kelas dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik terkait penerapan kurikulum. Pemahaman yang selaras antara guru dan kepala sekolah tentang kondisi lapangan di kelas serta kebutuhan peserta didik terkait penerapan kurikulum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, berikut beberapa langkah yang dapat membantu memastikan UPD tersebut bisa selaras. Yang pertama, komunikasi terbuka. Kepala sekolah dan guru perlu membangun saluran komunikasi terbuka dan jujur. Ini memungkinkan bahwasanya guru untuk menyampaikan informasi tentang kondisi di kelas, tantangan yang dihadapi, dan kebutuhan siswa dengan jelas kepada kepala sekolah. Kemudian kolaborasi perencanaan kurikulum. Nah, kepala sekolah dan guru ini dapat bekerja sama dalam perencanaan kurikulum. Nah, ini memungkinkan bahwasanya mereka untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi siswa saat merancang rencana pembelajaran yang sesuai. Terakhir, di sini ada observasi dan pembinaan, di mana kepala sekolah dapat melakukan observasi secara teratur di kelas untuk memahami secara langsung bagaimana kurikulum diterapkan dan bagaimana siswa bereaksi terhadapnya. Ini dapat membantu kepala sekolah untuk memberikan umpan balik yang berguna kepada guru dan memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan observasi, kepala sekolah dan guru dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa pemahaman mereka tentang kondisi lapangan di kelas dan kebutuhan siswa terkait dengan penerapan kurikulum UPD tetap selaras dan efektif. Kemudian untuk membantu menerapkan kurikulum UPD, yang pertama, guru melakukan analisis mendalam terhadap karakteristik, kebutuhan, minat, dan tingkat kesiapan belajar siswa. Ini bisa dilakukan melalui observasi, wawancara, atau menggunakan data dari tes dan penilaian lainnya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan sumber daya pendukung lainnya untuk mendukung pembelajaran diferensial, misalnya penggunaan perangkat lunak pembelajaran atau menyediakan akses ke materi pembelajaran dalam berbagai format, seperti Quizzes, Edmodo, dan lain-lain. Dan yang terakhir, guru melakukan evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran secara berkala dan sesuaikan rencana pembelajaran jika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Baik, itu tadi penjelasan terkait dari sudut pandang siswa yang Mbak cukup kompleks dan banyak jawabannya. Tapi saya rasa itu juga sudah menjawab atas pertanyaan tersebut. Nah, jadi dari beberapa pertanyaan tersebut, kita sudah tahu ya jawaban-jawabannya seperti itu. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk yang lain-lain. Mungkin di pertemuan kali ini cukup itu saja. Latifah, tutup ya teman-teman diskusinya. Iya, hari ini tetap senang, bahagia, dan selalu semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Sebelum saya akhiri, saya Latifah dan mewakili kelompok SMK 5 Kota Madiun minta maaf apabila ada salah kata, kurang, atau yang lain-lain. Itu tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.